tapi mungkin pergaulannya dia kan. Saya memang pergaulan saya menengah ke atas Pak, jadi dia memang Mungkin pergaulannya di kanal atau di mana kan. Lorong-lorongnya. 1, 2, 3. Alumni bicara. Pak Dewan, alumni dari mana? Saya alumni Universitas Muslim Indonesia tahun 1993. Jurusan ekonomi pembangunan. Ekonomi. Kalau Om Paul, Pak Ula. Latar belakang saya lulusan Institut Agama Islam Negeri yang dulunya dikenal dengan IAIN. IAIN. Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Oh, ternyata Ustaz kita hadapi. Sah. Jadi Ustaz Mamura. Usman. Jadi ini partai pendukung dari P3 kebetulan hadir di malam Bapak Pasrudin Rusli ya. Saya bisa perkenalkan diri sendiri Pak. Bagaimana Om Paul? Kita perkenalkan dirinya? Sah, masing-masing. Ya. Oh, oke. Saya Pasrudin Rusli, saya P3, saya Rahman Api. Insya Allah Pak Api, Pak Rahman bisa mewujudkan kota Makassar menjadi kota dunia. Dan insya Allah apa menjadi keinginan kita semua warga kota Makassar tanggal 9 Desember kita satukan pilihan kita untuk mendukung Pak Api Rahman. Luar biasa timnya Api. Bagaimana tim Dilan? Kalau kami dari Dilan nggak macam-macam, nggak terlalu mendunia lah. Nama saya Syahrul Maulana. Saya alumni dari IAIN Kasar. Kemudian saya kebetulan ditugasi di tim pemenangan Dilan. Dan kemudian program Dilan itu cuma 3 pilar. Tunggu dulu, jabatannya di Hanura. Saya Ketua Bapilu Hanura Kota Makassar. Ketua Bapilu. Ketua Bapilu Hanura Kota Makassar. Oh, berarti pemenangnya. Kemudian jabatan saya di Dilan, koordinator tim pemenangan. Koordinator Tim pemenangan Dilan. Jadi Allah. saya di tim induk itu divisi pemenangan. Divisi pemenangan. Saya di divisi pemenangan. Mungkin kita tanya dulu P3, langkah apa untuk bisa memenangkan Api dalam pemilihan wali kota ini? Insya Allah langkah-langkah kita ini otomatis untuk memperlihatkan kepada masyarakat kiranya ini loh program Pak Api, Pak Rahman. Jadi kami membagi 2 tim, ada tim untuk Pak Api dan ada tim Pak Rahman, tapi tetap satu padu, tetap satu koordinasi dengan tim namanya tim induk. Tim induk. Ya, langsung diketuai oleh Pak Erwin Aksa. Ya. Nah, setelah terbentuk tim itu, perencanaan ke lapangannya seperti apa, Pak? Kami sudah jadwal itu sudah diatur terurai, baik Pak Api dan Pak Rahman itu sudah dalam waktu 1 bulan ke depan itu sudah terstruktur semua. Dan ini semua kami ini dari tim Sekber, sekretaris bersama dari 4 partai, Demokrat, P3, Perindo dan PSI. Kami tetap satu padu dan tadi kami habis rapat untuk pemenangan kami. Dan insya Allah dalam kurun waktu 39 hari ini kami tetap terus masif melakukan memberikan apalagi kepada masyarakat, baik itu tingkat RT RW dan maupun di lapangan langsung. Sebuah partai pendukung solid ya. Pasti solid, harus solid dulu. Karena kita lihat karena tanpa kesolidan itu pasti tim-tim yang di bawah juga pasti akan menarik diri. Ini bahayanya karena rata-rata sekarang saya lihat di tim-tim sebelah di luar dari kami nih sudah banyak yang lari-lari. Lari ya? Iya. Lari di Karawaci atau di mana? Mereka lari mencari.
Oh, mencari dan yakin dan percaya orang yang dia cari itu yang insya Allah akan jadi pemenang. Insya Allah Pak Api Rahman jadi wali kota kita bersama. luar biasa memang ini Pak Dewa. Bagaimana tim pemenangan Dilan? Kalau tim pemenangan Dilan itu di samping partai pengusung PDIP, Hanura dan PKB, Ya. kita di backup oleh jaringan yang sudah fanatik, sudah terbiasa dengan permainan pilkada. Jadi ada yang namanya jaringan Pak Iyas, loyalis Pak Iyas itu hampir di 15 kecamatan. Mantan wali kota ya. Mantan wali kota. Jadi memang yang dominan di Dilan itu adalah jaringan. Jaringan. Nah, jadi tugasnya partai pengusung itu hanya membekali saksi. Jadi di samping saksi di 239 TPS dibekali oleh partai, dia juga dibekali masing-masing keluarga saksi. Dibekali tidak ada bekalan apa-apa. Artinya kalau kita mau bicara pembekalan di luar daripada teori kan terlalu strategis, saya mau sampaikan di sini. Wah ya betul ya. Artinya tidak pantas lah kalau misalkan ada sesuatu lantas kemudian saya mau publish keluar, itu kan bagian daripada strategi kami. Strategi pemenangan. Ya. Kita tidak perlu karena Dilan ini kan di awal memang di masyarakat itu banyak ada yang black campaign bahwa tidak ada uangnya. Oh begitu. Ya, padahal kita di pilkada ini tidak cerita uang. Ya ya. Bercerita karakter seorang pemimpin. Ya ya. Bagaimana masyarakat Makassar ini dipimpin oleh orang yang berkarakter. Nah, ada beberapa calon ini ya yang paling pantas memang dan paripurna saya lihat pengalamannya adalah Deng Ical. Begitu. Ya, Deng Ical itu pernah jadi anggota DPR, pernah jadi wakil wali kota, pernah PLT wali kota. Begitu. Nah, itu yang membuat kami di divisi pemenang dan jaringan ini menganggap bahwa Pak Ical lah yang paling layak memimpin Kota Makassar. Begitu. Ya. Jadi saya hadir di sini sebagai penengah dan selaku ketua IKA, makanya kostum saya menggunakan baju putih dan strap loren. Berarti saya netral. Oh iya. Setuju Om Paul, saya netral. Ya, seharusnya memang Pak Dewan, Saya sangat setuju. Kita kembali lagi saya menarik kesimpulan dari Pak Ulla. nama betulnya Sahrul Maulana. Sahrul Maulana ya. Iya. Ustaz Sahrul Maulana. Ustaz Sahrul Maulana. Jadi kami ini sekarang 39 hari ini tidak memberikan saksi-saksi lagi. Sudah klop semua. Sudah selesai dan kami sisa enjoy untuk 39 hari ke depan kita. Tetap mempersatukan tim-tim relawan semua di bawah dan alhamdulillah dari 470 relawan yang sudah terbentuk ini sangat kompak sekali. Kompak dan solid. Dan kami sudah membuat grup itu setiap saat memberikan apa menjadi tanggung jawab dia sendiri, baik itu di lingkungannya maupun di luar dari kelurahannya masing-masing. Kami sudah mengatur strategi bagaimana teknisnya nanti kami menang dan yakin dan percaya Pak Munapri Arifudin dan Rahman Bando akan pimpin Kota Makassar. Insyaallah. Biasa memang itu pemenangan ini. Mungkin langkah-langkahnya Dilan bagaimana Pak Paul? kalau langkah Dilan di 39 hari ke depan ini sebenarnya sudah tidak bercerita saksi tadi. Yang saya maksud saksi itu saksi tersendiri kita kelola. Jadi TOT-nya kita kan istilah TOT. Saksi itu kita TOT di tempat lain, di hotel lain, tidak perlu saya sebutkan di hotel ini. Rahasia. Ya, artinya itu kan bagian daripada strategi kami. Ya, ya. Kemudian jumlahnya juga tim di TPS itu strategi kami. Karena kan Ada saya amplop tadi sih. karena kan Untuk honornya anggota ya. di beberapa kesempatan ini hampir orang-orang kami termasuk Pak Iyas itu di black campaign. Iya, iya. Nah, seolah-olah Pak Iyas ini sudah buang handuk. Ya. Nah, makanya di beberapa kesempatan di tiap kita TOT
jaringan perkecamatan itu, Pak Iyas kita panggil untuk menjelaskan TOT apa itu TOT? training of trainer. Training of trainer. Jadi kayak di apa? Kayak di Bintek lah. Ini para korlu, korcam. Kemudian penguatannya di situ kita hadirkan Pak Iyas supaya semangatnya korlu, korcam ini betul-betul menganggap bahwa Pak Iyas tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Karena kan sekarang ini Pak Iyas terganggu dengan isu-isu itu. Seolah-olah Pak Iyas ini mau mengarahkan dukungannya ke salah satu kandidat. Padahal itu hoax. Hoax itu. Hoax. Karena pertanyaan-pertanyaan di bawah ini jaringan, betulkah ini Pak Iyas mau begini? Saya bilang tidak, itu hoax. Sengaja dilempar oleh orang panik, calon panik. Panik ya. Iya. Supaya kita gaduh. Seru sekali, aduh. Jadi ada calon memang Kira-kira. melempar isu seolah-olah Pak Iyas ini sudah buang handuk. Ya begitu. Targetnya melemahkan semangat jaringan tim. Sebenarnya dia sudah panik, karena kalau dia tidak panik dia tidak lempar isu. Bukan panik sama COVID. Jadi dia panik dengan Dilan. Karena sekarang ini makin masif orang ke Dilan. Ya. Sekarang ini di Dilan saja ini dari 57 kemarin komunitas sampai ini hari, karena ini hari juga sementara berlangsung TOT di Barugasombere, Kecamatan Bontoala. Nah, sampai malam hari ini di kisaran 102. Jadi di kisaran 100 berapalah 100 lebih jaringan komunitas yang merapat, dan rata-rata. Tapi kan saya tidak etis juga kalau saya mau sebutkan bahwa ini dari calon ini merapat ke sini. Ya, Nggak etis lah. Etis. Yang jelas ketiga-tiganya ini kita punya lawan merapat semua ke kita. Iya. Jadi kita tanya kenapa Ini kok saling merapat? klaim, saya lihat ini bahwa timnya ini berpindah ke sini, tim A, tim B, timnya Dila berpindah, timnya Api. Artinya kalau tim-tim dari sebelah sana mau mengklaim juga bahwa ada timnya, ya itu urusan dia. Itu bagian daripada strategi dia. Strategi. Iya, kami tidak mau campuri. Itu urusan dia. Kalau kami fokus pada pekerjaan kami. Bagaimana Dilan menang? Bagaimana Pak Dewan campuri? Kalau saya melihat dari kacamata saya, tim Dilan ini sangat arogan juga ya, Arogan. cara ngomongnya. Jadi kami di tim Belum makan mungkin Pak. tim Api Rahman ini tidak pernah menyinggung soal larinya tim-tim sebelah ke kita. Itu kan secara person ataupun secara dalam bentuk organisasi atau relawan yang besar. Jadi kami membuka ruang kepada teman-teman dan yakin dan percaya tanggal 9 Pak Api Rahman insyaallah kita menang. Dan saya sampaikan sampai detik ini saya ada di studio ini kurang lebih 470 relawan kami ini dari 3 bulan yang lalu. Sekarang ini sudah bertambah kurang lebih 500 lebih. Dan kami sampaikan kepada teman-teman di sebelah, kami tidak mungkin mau meminta-minta kepada tim sebelah untuk hadir di tempat kami di Pak Api Rahman, enggak. Karena mereka yang besar hati dan pasti dan tahu siapa nanti pemenang. Dan itu mereka berbondong-bondong Pak secara masif untuk mendatangi kami, dan itu menawarkan diri. Menawarkan diri kami dari tim ini, tidak usah saya sebut ya Pak. Dari ini kami ingin merapat Pak. Oh silakan. Tapi saya sampaikan tim sekber kami itu dari untuk anggota DPR itu sudah terbentuk rapi. Jadi kalau mau masuk di relawan. Jadi karena kami di tim sekber ini tim Alpha. Ada ya Bravo, Charlie, Delta, banyak lah. Ada tim Kijang, Indomar. tim Kijang. Biasa Pak, orang iri. Kepanikan. Jadi saya minta kepada tim-tim relawan Api Rahman tetap solid, menjaga satu kesatuan keluarga besar kita untuk memenangkan Pak Api Rahman. Oke, kita kan tidak bisa pungkiri ya, di dalam suatu pilkada maupun caleg tetap ada namanya serangan pajar,
atau serangan subuh atau serangan tengah malam. Bagaimana menurut Yang Paul? Kalau saya terkait dengan hal-hal yang pragmatis begitu, kalau paradigma lama sebenarnya kita pakai, pastilah itu. Dan masyarakat juga pasti ada yang datang mempengaruhi terkait serangan fajar yang barangkali tersebut tadi. Ya. Nah, tetapi di kondisi sekarang ini, di Pilwali sekarang ini saya lihat sudah bukan konteks itu yang paling dominan. Persoalan serangan fajar itu. Bukan. Apa Kenapa? Karena ada salah satu calon sementara terproses di pihak kepolisian terkait laporannya calon satu. Ya, ya. Info yang saya dapatkan itu si calon itu yang info yang saya maksudkan itu disuruh buat pernyataan. Apabila misalkan pernyataan itu misalkan apabila ada timnya lagi di lapangan didapati membagi apa yang dia bagi terkait dengan money politik, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mendiskualifikasi. Iya, iya, iya. Artinya kalau ini yang dijadikan tolak ukur, ke calon lain, karena kalau Dilan sudah jauh dari hal-hal seperti itu. Insya Allah Dilan bekerja, berjuang, sabar dan percaya diri. Artinya kalau ada hal-hal yang terkait dengan finance berbau pragmatis, itu di luar tanggung jawab kami. Berarti tidak ada serangan fajar ini. Alam yang jelas dari kami tidak ada hal seperti itu. Bisa ngomong gitu alam. Jadi artinya tanda kutip di situ, Pak. Artinya begini, kan? Tanda kutipnya kenapa? Tanda kutipnya alam. Bisa iya, bisa tidak. Artinya begini, kita khawatir karena Dilan ini kan memang dari awal diisukan bahwa tidak ada uangnya. Itu bahasa yang kedua. Ya, dari awal itu. Makanya kita pelihara itu biar tidak ada masalah, kita tidak dianggap tidak punya uang, tapi kan buktinya kita ikut bertarung. Iya, 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 iya. Ikut bertarung itu juga ada partai di situ. Ya. Ada jaringan yang kita pelihara. Jadi kalau dibilang tidak ada uangnya, gimana caranya? Kecuali kita tidak ikut bertarung. Berarti itu monggo. Ini kan kita ikut bertarung, berarti ada persiapan. Ada persiapan. Cuma persiapan ini kan tidak perlu kita publish keluar, tidak perlu saya sampaikan ke calon lain bahwa ini saya punya. Tidak perlu lah. Begitu. Jadi kalau terkait dengan bentuk-bentuk pragmatisme serangan fajar apa, saya tidak berani menjawab di sini bahwa ada. Tetapi yang saya tahu tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Kalaupun ada yang mengatasnamakan Dilan, itu bukan dari kami. Tapi kalau ada yang mau berkontribusi, ya silahkan aja. Betul ya. Itu. Berarti kalau seumpamanya ada pendukung yang membagikan pendukung ya, istilahnya memang betul-betul ikhlas, mau membagikan serangan fajar ke pemilih, itu boleh atau tidak? Kalau saya sepanjang tidak terkait dengan kandidat, yang sepanjang itu tidak terkait dengan kandidat ya urusan pendukung, dan memang banyak yang seperti itu. Jadi ada beberapa orang memang tidak masuk dalam ranah hukum itu. Kalau persoalan Bawaslu saya tidak tahu sampai di mana aturannya, regulasinya itu, tetapi hal seperti itu tadi banyak yang terjadi ke Dilan. Artinya banyak orang yang mau berjuang, yang mau menghabiskan uangnya, yang mau berkontribusi ikhlas untuk Dilan. Ya. Jadi kalau misalkan contoh si A ini punya uang, tetapi karena dia lihat karakternya si A maksudnya ya, Pak Dewan. Si A misalkan, karena si A ini punya uang, lantas kemudian dia melihat Pak Ical ini punya potensi karena karakternya sombere. Sombere dalam arti taruh adat taruh gau, si Pak Kainga, si Pak lebih. Mau menghabiskan uangnya untuk Ical, ya itu wajar-wajar saja.
Wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Uangnya dia kok. Tetapi kalau mau diproses secara hukum, itu Dilan. Karena memang Dilan tidak pernah mengemis ke dia bahwa bantu. Tidak pernah. Tidak ada tertulis. Tidak ada. Memang dia ikhlas. Ikhlas untuk Iya. membantu. Mungkin karena karakternya Ical yang sombere. Itu tadi. Ya. Sombere dalam arti taruh ada taruh gau, si pakatau si pakalebih. Bukan si pakai tahu si pakai ingat. Begitu. Ya. Itu yang bahaya Pak. Kalau nggak sepaingan. Si pakai kalau pandangan bagaimana menurutnya kalau seperti gerakan ini? Kami dari tim Sekber sekretaris bersama, artinya 4 partai ini tidak berbicara masuk ke situ. Kami tetap bekerja. Nasib warga Kota Makassar ada di tangannya, Mas. Kalau mau lihat Kota Makassar lebih maju, pilih Api Rahman. Dan kami yakinkan dan percaya apa yang dikatakan teman tadi. Kalau untuk money politik itu kami jauh sekali untuk melakukan hal-hal seperti begitu di luar tanggung jawab kami. Kami sudah sampaikan dan ketua tim kami Pak Erwin Aksa sudah bicarakan tersebut jauh-jauh hari. Ya. Itu di luar kewenangan kami kalau ada orang-orang yang bisa merusak citra kami sendiri dengan menjual nama bahwa dari tim Api Rahman yang membagi. Itu yang bahaya bagi kami dan kami tidak mau ada seperti begitu. Kami punya uang kok, Pak, punya uang, tapi untuk melempar ke warga itu sangat jauh karena otomatis pikiran masyarakat ke depan. Kalau kita hitung itu hanya 100.000 dibagi 5 tahun, bagi lagi 365 hari kali 5 tahun berapa dari 100.000? Kalau itu hanya Rp55 per hari. Jadi kalau untuk menentukan nasib kita sebagai warga Kota Makassar ingin lihat perubahan yang ada di Kota Makassar, insya Allah apa menjadi keinginan masyarakat semua akan dapat kami penuhi dengan tidak membagi apa namanya money politik. Serangan fajar, mau serangan fajar, serangan subuh, serangan tengah malam jauh di pikiran kami. Dan kami yakin bahwa warga Kota Makassar itu sudah cerdas dan sudah bisa memilah siapa calon pemimpin untuk ke depan 2021-2026. Dan saya yakin dan percaya itu ada di Api Rahman. Luar biasa. Jadi bisa saya bertanya, Pak? Silakan, alumni bicara, silakan bertanya. Jadi Saya tanya dulu Pak, ini alumni mana Pak? Alumni tadi Pak Ulah. Iya. Wah iya sekarang sudah dikenal nggak ada, oleh Pak. UIN. Sekarang menjadi UIN. Tapi ijazah bisa dilihatkan kami Pak. Saya bawa ijazah saya Pak, karena saya tuh khawatir Pak. Kalau hanya melabel namakan saja universitas tanpa bukti Pak. Bisa kan di-scan ijazah? Aduh nggak boleh. Tidak bisa. saya pikir tidak substansi itu. Yang sekarang ini kan kita lagi ngobrol terkait Pilwali. Iya. Alumni bicara. Maksud saya terkait tadi pernyataan awalnya bahwa programnya dia Kota Makassar mendunia. Kota Makassar mendunia. Saya mau nanya, bisa dijelaskan secara detail yang mendunia itu gimana sih bentuknya? Mendunia itu begini Pak Ula. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh calon lain kami sudah siapkan itu program. Dan Anda tidak akan sampai di situ Pak. Masa? Iya. Tidak sampai ilmunya ke sana? Nggak bisa Anda sampai karena program-program kita ini Pak. Jangan aja wali kota kita yang mau ke Singapura, ke luar negeri, ke Madrid. Tapi kan kita sudah prioritaskan ada guru-guru. Kalau bisa dijelaskan klasternya dulu. Spesifik. Mendunia itu maksudnya klasternya itu misalkan kotanya gimana, kemudian kotanya pasti akan kita baiki. UMKM-nya gimana. Nah, kalau bicara UMKM, Jadi mungkin saya begini. Mungkin menjelaskan program kerja ketika Api dulu menjabat sebagai wali kota, mungkin bisa dijelaskan pada kalau bicara teman saya ini Pak Bulas. Bulas? Iya. apa namanya Bulas? Kalau bicara UMKM Pak Api, dari program-program kemarin Pak Wali Kota yang kemarin yang ikut sekarang, kami dari tim Pak Api Rahman sudah mengatur strategi. Kemarin mereka dibantu tapi dilepas Pak.
dilepas. Insya Allah kami akan mendukung dari awal sampai akhir masa jabatan kami. Jadi kalau umpamanya ada UMKM di kelurahan maupun di RT RW, itu kami akan memberikan bantuan modal, mencarikan pangsa pasar Tanpa pamrih. tanpa pamrih Pak. Jualannya sampai di mana dan akhirnya itu bisa menghasilkan beberapa orang yang bisa bekerja di UMKM itu. Jadi bukan saja ruang lingkup situ Pak. Jadi bisa menambah orang-orang yang di luar dari RT maupun RW. Jadi kami insya Allah dari 153 kelurahan, 4.900 RT, 998 RW itu akan difungsikan semua, akan diberdayakan dengan adanya UMKM nanti insya Allah Pak Apirahman pilih. Kalau Dilan program kerjanya bagaimana? Kalau Dilan itu kan Pak. sistematis. Jadi 3 pilar. 3 pilar. Makassar maju, Makassar lestari, Makassar melayani. Kalau Makassar maju apa? Makassar maju itu sebenarnya lebih dominan ke smart ke smart network. Artinya Smart network. ya bagaimana SDM-nya di situ. Ya. Jadi SDM di situ kita beri pengetahuan tentang bagaimana masyarakat itu maju. Itu dulu, karena kan Makassar ini kan yang harus kita benahi SDM dulu. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah, kalau misal itu setelah kita Bukan masuk ke sumber daya money. bukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kemudian kita masuk ke Makassar lestari. Makassar lestari itu intinya sebenarnya adalah peradaban. Peradaban. Jadi peradaban yang religi. Bagaimana masyarakat Makassar ini dia beradab, dia sopan terhadap masyarakat A, masyarakat B. Kemudian religi yang dia maksud itu mampu saling menghargai di beberapa agama yang ada di Makassar. Ada agama Hindu, jadi lebih kepada toleransi beragama. Toleransi beragama. Di situ. Nah, kalau Makassar melayani itu lebih kepada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Iya. Bagaimana karena kan Tidak ada lagi korupsi. insya Allah tidak ada lagi korupsi kalau Dilan, karena Dilan itu menganggap bahwa wali kota itu bukan bos. Wali kota itu melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani wali kota. Iya. Jadi menurut Dilan, wali kota itu bukan bos, Pelayan. tetapi dia adalah pelayan. Masyarakatlah yang bos. Iya. Jadi harus melayani masyarakat yang maksimal. Jadi kan sekarang ini kan paradigma lama itu kan wali kota kayak bos lah, datang pegang lutut apa segala macam. Dilan tidak ada begitu. Oke. Sekarang kedua, tadi menempatkan anak-anak milenial. Bagaimana menurut Pak Dewan? Alhamdulillah dengan barusan saya lihat juga kemarin dari 4 calon ini hanya Pak Apirahman yang berorasi walaupun di ruangan tertutup, tapi hanya ada Dibatasi ya. enggak ada statement beliau, karena dari 4 calon ini tidak ada yang mengeluarkan apalagi bagaimana milenial itu bisa difungsikan dalam bentuk baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita, pemerintah maupun di sosial budaya. Kalau tim Dilan bagaimana menempatkan anak-anak milenial ini? Kan sebenarnya Dilan itu identik dengan milea. Kalaupun ada calon lain itu baru Yang menyangkut masalah milenial. yang pertama itu mengangkat kaum milenial adalah Dilan. Dilan. Karena Dilan itu sendiri sebenarnya identik dengan kaum muda. Identik dengan kaum muda. Identik sekali dengan kaum muda. Makanya di Dilan itu Sejanda muda ini. bisa. Jadi Dilan ini sangat menghargai milenial. Bukti penghargaan Dilan ke milenial itu di beberapa kesempatan dia memang
dibentuk karakternya oleh tim Dilan. Jadi ada milenial, dia masuk ke Dilan. Dilan yang bentuk dulu karakternya, bahwa kita belum cerita kepada kita suruh masuk ke UMKM, belum. Jadi karakternya dulu kita bentuk. Setelah terbentuk karakternya, baru kita arahkan ini milenial. Oh begitu. Nah, karena kan banyak milenial juga yang belum berkarakter. Kenapa dia bilang joker? Ini kan itu bahasa coker, itu bahasa Joker coak apa? ini nggak ngerti dia. Milenial itu sebenarnya pemilih pemula menurut kami. Pemilih pemula. Nah, milenial yang umurnya itu di kisaran 19 sampai pemilih pemula 19, 20, 21 gitu. Nah, ini kan karakter-karakter begini kan belum mengetahui karakternya. Jadi Dilan hadir mengumpulkan dia, membentuk karakternya, bahwa kalau kau ingin jadi pengusaha UMKM, Ya. mari bergabung ke kami, nanti kami bekali ilmunya. Oh begitu. Nah sekarang Alumni bicara. Alumni itu semua jurusan ada. Kita berbicara dulu menyangkut masalah alumni eksakta. Bagaimana menurut Pak Dewan menempatkan orang-orang alumni yang ahli eksakta? Misalnya teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, arsitektur, geologi, ya kan, dan seterusnya. Sebenarnya kalau bicara yang tadi Pak Andi bicara, itu kan mesti banyak, mesti ada seperti Bapak dari Universitas ujung apalagi Politeknik ini mesti harus banyak bekerja sama dulu Pak dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan hasil dari sarjana-sarjana yang akan dihasilkan. Itu harus dibuka ruang dulu, artinya dengan baik itu dengan cuma politeknik yang bisa kita ambil. Semua universitas yang mempunyai jurusan eksakta. Ya, artinya bukan begitu, bukan ruang lingkup yang kecil seperti di Haji Kala. Kalau umpamanya dia dari teknik mesin, ya bisa kan masuk di situ. Artinya kunci cari dulu kerjasama Pak di MOU. Enggak usah MOU dulu, artinya bernyurat dulu kepada seperti perusahaan besar seperti Haji Kala untuk Bumi Karsa banyak yang besar-besar untuk memberikan masukan kepada hasil dari sarjana yang didapatkan di semua kampus. Ya terutama di apalagi di PUNB gitu. PNUP. Ya. Kalau bagaimana tim Kalau Dilan kami menempatkan untuk eksakta? soal alumni dari beberapa kampus, apalagi dia eksat kan ilmu pasti kan itu. Di UIN ada juga ilmu eksakta kan? Di UIN itu eksakta. baru beberapa tahun lalu sudah ada fakultas Saya dengar teknik sipil sudah ada. sudah ada kan, di zaman saya belum ada Ya. karena sifatnya institut itu. Jadi kalau terkait dengan alumni yang kita mau berdayakan, kalau misalkan Dilan itu, saya dalam kapasitas ini hanya mewakili partai mengusung, saya belum bisa bercerita banyak tentang bagaimana alumni ini kita berdayakan. Karena di pemerintahan itu kan, Kalau Om Paul dulu jurusan apa? saya tadi? di Akidah Filsafat, Akidah Filsafat. Fakultas Ushuluddin. Berarti bisa membaca soal apa sifatnya Pak Dewannya nih? Karena ini kan beliau ini ya, Sudah. kalau terkait dengan Filsafatnya. masih ya, artinya kita sama-sama belajar lah. Oh begitu ya. Berarti indra keenam bisa dibaca. Sah. Jadi mungkin tadi pembahasan tadi itu tadi eksakta, ilmu pasti. Bagaimana yang non eksakta menempatkan alumni agar dia tidak bicara
Kalau saya sama sebenarnya, Misalnya, non-exat ini terkait dengan pemerintahan yang akan datang, pastilah itu belum banyak cerita banyak bagaimana mengakomodir ini alumni, karena kan yang dia pimpin ini adalah pemerintahan. Pemerintahan itu kan rekrutmennya jelas. Rekrutmennya jelas. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya sebenarnya bukan juga wali kota yang tentukan, karena ada kementerian, ada badan kepegawaian negara, ada kementerian reformasi birokrasi. Ya. Nah itu. Kalau kita melihat sekarang negara kita ini, memang penerimaan calon pegawai negeri sipil itu dibatasi. Ya. Bagaimana kedua calon menjadikan masyarakat atau alumni semua universitas sehingga dia tidak berpikir menjadi CPNS? Bagaimana menurut Pak Dewan ini? Kalau soal CPNS, saya barangkali kalau bicara pribadi saya dari 93 kalau aku mau jadi CPNS. Iya. Karena alhamdulillah saya lulus, tapi karena kalau saya lihat, ini kita harus jadi. Berapa dulu IP-nya Pak Dewan di saat kuliah itu? Saya tidak bicara IP Pak, tapi saya artinya orang yang bisa mengukur diri saya 0,5 kayak. bisa berhasil sampai sekarang ini, karena memang saya kuliah itu Pak betul-betul kuliah. Asli kuliah? Asli kuliah, karena kami bukan orang berada, otomatis penghasilan dari orang tua juga sangat di bawah standar, jadi otomatis kami harus bekerja dan belajar. Sekarang Pak Dewan jabatannya di DPR Makassar apa jabatannya? Saya alhamdulillah sudah 2 periode di Komisi C, jadi anggota DPR fraksi dari P3. Dan alhamdulillah Allah memberikan amanah buat saya. Hari ini saya sebagai sekretaris Komisi C. Bidang Sekretaris pembangunan, ya. Komisi C bidang pembangunan. Luar biasa ya Pak. Kalau Om Paul di Bapilu sudah berapa periode? Saya di Bapilu 1 periode, tapi sebelum saya Bapilu saya di OKK. Sudah di OKK. 1 periode OKK, kemudian 1 periode di Bapilu. Berarti sudah banyak anggota DPR dari Partai Hanura yang diloloskan karena kerja keras dari Periode Bapilu. lalu 5 di kota. Wah, luar biasa Bapilu ya. Jadi karena satu dan lain hal kemarin Hanura berkonflik di Jakarta, ya imbasnya lari ke kita juga. Oh begitu persoalan. Sehingga persoalan perolehan kursi kurang. Oh begitu. Sekarang tinggal 3. Jadi kalau menurut Om Paul tadi jawabannya Pak Dewan katanya IP-nya menurut 0,5. Adakah IP 0,5 Bos? Ya, artinya simbol, kalau 0,5 itu sebenarnya simbol orang tidak cerdas. Saya alhamdulillah Pak Andi, saya wisuda, sampai wisuda itu 4,5 tahun, dan saya sudah bekerja. Nggak sama sampai kiri saya, masih tergantung sama orang tua. Dia dulu pegawai. Saya ya betul ya. Enggak. Pegawai di Ini. pegawai di Kalau kita kembali ke pegawai di TPA, latar belakang saya. tempat pembuangan akhir ya. DPA. Jadi kalau mau kita cerita ke belakang, saya ini waktu di IAIN, jadi saya bukan satu kampus Pak yang saya tempati kuliah. Berapa kampus? Jadi saya sambil kuliah di IAIN, Akida Filsafat, saya juga kuliah di Setia Baji Minasa. Saya ambil Fakultas Ekonomi. Fakultas Terdaftar itu, Ekonomi. Akuntansi atau manajemen? Manajemen. Manajemen. Terdaftar. Jadi Apa saya tanya terakhir Pak, terdaftar itu ya Pak ya? Setia Baji Minasa terdaftar kok. Masih ada sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Ini yang di Saya bersama dengan jalan juga, Pak. apa? Saya sudah Yang kurang lebih Amkop sekarang. 46 tahun saya bersedegar itu Pak. Iya. Universitas. Terdaftar. Karena Nggak kan- tahu saya kalau terdaftar. Pasti bagus kalau terdaftar kalau disegani. Kalau itu terdaftar. Terdaftar kan? Hanya bosan sekarang saya dengar ini Pak. Diakui. Jadi Atau di jempol gitu. Jadi Setia Baji Minasa itu sekarang inilah yang jadi di Amkop yang di Mesonet situ. Amkop ya? Bandan Raya. Amkop.
Amkop ya. Oh, yang di Bandara. Oh, Pak Rektor siapa lagi deh? Kalau tidak salah Pak siapa ketua yayasannya Pak Ilyas. Yang ke dekat Mesonet menuju Mesonet sana. kampusnya. Dulu di Luas di Banyuwangi. dalam situ luas. Iya. Nah, setelah itu Tapi bagaimana caranya dibagi waktu ini, Paul? jadi saya memang kemarin karena kan di akidah filsafat itu kita diajarkan beberapa mazhab. Masa? Ya, artinya mazhab itu paham. Jadi Sebutkan dulu mazhabnya Pak yang 4 itu Pak. bukan cuma 4 kalau di filsafat mazhab. Ya. Terlalu banyak kita mau sebutkan karena mazhab Konfusius juga, mazhab orang Hindu juga, orang Buddha Masa juga. atau masa? Mazhab. Masa. Karena perbandingannya banyak. Nah, saya pada saat itu memang mengaku bahwa ini jurusan memang membutuhkan energi. Tenaga dalam. Memang dibutuhkan ketahanan berpikir karena harus kuat membaca. Berarti sama dong. Artinya selesai sampai situ Pak? Enggak. Nah, sehingga Putus sekolah ya? saya harus backup dengan keinginan dan kemampuan saya, maka saya pilihlah itu. Manajemen. Saya kembali mendaftar di Setia Bajik Minasa untuk mengambil Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Manajemen. Itu karena Berarti dua tidak lama kemudian itu Tutup. saya ditawari bekerja. Jadi saya sementara semester 7 Semester 7. di IAIN ada teman kerja. Hah? Tempat pembuangan akhir. Jadi ada teman yang tawari saya bekerja. Jadi saya bekerja di Pandu Logistik. Kebetulan posisi pada saat itu saya dikasih manajer operasional. Manajer operasional. Disitulah saya sambil kuliah di ekonomi juga. Untuk membackup karir saya di perusahaan. Ya. Karena kalau ijazah Kenapa tahu kalau karir? kalau ijazah IAIN saya Kenapa dia ketawa masalah karir? ini kan memang tidak mampu bersaing di perusahaan. Cocok memang dia caleg. Oh begitu. Karena caleg itu kan tidak terlalu membutuhkan kecerdasan. Berarti kalau Pak Dewa tidak cerdas. Nggak mungkin saya membangun usaha saya Pak kurang lebih 20 tahun kalau saya tidak cerdas untuk membagi waktu saya baik secara finansial saya, waktu untuk keluarga itu sudah disesuaikan Pak. Artinya itu kau yang buat perusahaan, tetapi kalau kau masuk di perusahaan orang kau tidak mampu. Oh maaf saja karena saya mampu. Oh berarti. Ngapain sama ikut di perusahaan orang lain? Di perusahaan saya ada kok bisa Keterbatasan. Keterbatasan. Iya, keterbatasan. Karena pastilah Kalau menurut tadi Pak Dewan, dia mampu membuat suatu perusahaan. Berarti memang dia cocok. tidak- Ini bicara manajemen tadi Pak, manajemen itu Pak, arti dan fungsinya manajemen itu Pak membuat ruang-ruang untuk para pekerja. Ini mana dia dapatkan? Jadi memang cocok ini. Perusahaan mana? Karena dia kayaknya sudah kiri kanan mendaftar di perusahaan ini tidak diterima. Berarti pedal kembali macam tadi. Sehingga memang cocok harus kok buat perusahaan sendiri karena sudah kiri kanan kau mendaftar tidak diterima. Maaf. Nggak mungkin saya bilang bicara soal keberhasilan saya Pak. Kurang lebih 20 tahun lebih saya bangun ini perusahaan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Kalau bicara dari ini Bapak tadi, kalau bicara belum apa-apa bekerja, sudah jadi manajer. Di mana logikanya? Mesti orang dari bawah dulu dong. Ini langsung top manajer karena keahliannya. Itulah yang saya maksud. Saya tahu karena Itu dia yang kerja saya- Pak di TPA tempat undangan akhir. Boleh ditanyakan karena masih ada di perusahaan. Oh begitu ya. Bapak bisa ke bandara. Iya. Ada Ngapain Pak lu di logistik. bandara mau tanya soal Itulah fungsinya. administrasi, ngapain? Pergaulan pertemanan. Menurut saya, Digauli. pertemanan. Digauli, aduh. Karena mungkin saya pandai bergaul. Iya. Itu. Kalau Pak Dewan juga pandai bergaul. Bagaimana menurut dia Pak? Tapi mungkin pergaulannya dia kan Saya memang pergaulan saya menengah ke atas Pak, jadi dia memang mungkin membawa- pergaulannya di kanal atau di mana. Lorong-lorong.
Harus sudah 1 jam. Jadi begini bos, Pilwali nih. ini masalah pilwali. Tentu kan kita nanti alumni bicara selalu mencari tokoh dan selalu menciptakan tokoh. Paul adalah tokoh dari Hanura, Fasudin Rusli adalah tokoh dari P3. Insya Allah tokoh-tokoh muda akan hadir di sini sebagai alumni bicara. Kecuali saya tidak menerima apabila dia tidak punya sekolah. Mungkin dia tidak alumni TK, dia tidak punya. 1, 2, 3. Alumni bicara.